Oke, jam 19.45 ya teman-teman ya. Boleh kita mulai teman-teman SPF. Boleh, silakan Mas Angkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Selamat malam teman-teman SPF dan juga teman-teman para hadirin secara online pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terkhusus terima kasih kepada teman-teman SPF yang telah eh, membuat acara ini, yaitu adalah forum diskusi buku akhir bulan, forum yang sangat spesial, karena pada malam hari ini kita akan membahas buku, dan ini adalah pertemuan yang kedua di Serambi Peradaban Forum. Ya, teman-teman, barangkali teman-teman sudah ada yang pernah membaca begitu ya, buku Kenapa Masa Depan Kita Bergantung pada Perpustakaan, Membaca, dan Melamun. Salah satu buku yang sangat fenomenal pada tahun berapa ya waktu itu, pernah menjadi salah satu buku yang digandrungi oleh banyak kawula muda gitu. Ditulis oleh tiga orang penulis gitu. Salah satunya adalah Neil Gaiman, seorang penulis fiksi di Inggris ya. Itu. Dan teman-teman barangkali sudah ada yang pernah membaca dan mereview buku ini. Buku yang ringan, tipis gitu. Tapi sangat menarik karena memang berangkat dari interpretasi-interpretasi fiksi, yaitu adalah pengandai-andaian gitu. Manusia itu kan suka suka ya tamanna gitu, berandai-andai begitu. Tapi ini adalah andai-andai yang baik gitu. Dan sebagai pengantar begitu, saya juga sempat membaca beberapa artikel mengenai tulisan ini. Yang waktu itu mungkin disampaikan oleh Neil Gaiman tahun 2013. Mengenai buku ini, beliau berkata bahwasanya kemampuan manusia untuk memikirkan masa depan yang lebih baik inilah yang menjadi manusia ini tetap hidup dan memiliki inovasi. Beliau mengambil contoh salah satunya adalah orang Tiongkok, orang Cina gitu. Orang Tiongkok, orang Cina itu sangat pandai membuat segala hal, sesuatu apapun sangat pandai. Akan tetapi ketika dibenturkan dengan inovasi ataupun hal yang baru, mereka eh, akan kalah begitu. Karena apa? Karena mereka tidak pandai berandai-andai. Mereka tidak bisa memikirkan apa namanya keinginan mereka. Mereka hanya pintar meniru. Makanya banyak sekali barang imitasi-imitasi itu kan. Made in China mungkin begitu ya, teman-teman. Karena teman-teman Tiongkok pintar sekali apa menduplikasi barang. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan teknologi yang baru atau menggunakan suatu cara yang baru, mereka akan sedikit besar kalah begitu. Dan kenapa melamun, habis itu membaca dan perpustakaan menjadi penting? Ini sesuai dengan geliat kita pada era ini, yaitu era yang sangat cepat sekali. Membaca menjadi sangat penting. Akan tetapi hari ini juga ada yang menyebutnya bahwa eh, pasca keaksaraan ini menjadi sangat mubadir. Karena pengetahuan mereka tentang aksara, membaca, dan menulis itu tidak digunakan dengan baik. Banyak sekali informasi yang terlewat, banyak informasi yang hari ini tidak dapat diserap. Begitu. Nah, pada malam hari ini yang akan menjadi narasumber ataupun yang akan membedah buku ini adalah eh, apa ini? Mas Muhammad Jundi Robani begitu ya. Dan pengantar saya mungkin cukup singkat begitu. Nanti akan dijelaskan secara mendetail tentang buku ini apa saja yang menarik dan sebagainya. Dan juga nanti teman-teman bisa nanti memberi respon begitu ya. Harapan kami bisa memberi respon, bisa apa bercerita tidak harus mengenai buku ini juga. Barangkali teman-teman pernah mengalami suatu masa, pernah mengalami peristiwa ataupun memiliki apa namanya ingatan-ingatan masa lalu tentang perpustakaan, membaca dan melamun. Teman-teman bisa nanti juga menyampaikannya. Kita saling bertukar cerita, bertukar gagasan begitu. Tidak melulu hanya kita hanya dipatokkan dengan salah satu buku ini. Nah, kan, tetapi harapannya buku ini menjadi pemantik kita hari ini. Nah, begitu. Mungkin itu saja yang
menjadi pengantar dari saya yang singkat ini, dan mohon maaf apabila selama nanti memoderatori banyak kurang dan salah. Saya memohon maaf lebih awal begitu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Jundi Robani. Baik, terima kasih Bung Bangkit Solahuddin atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman wa nuran wa hudan wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Ah, Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini seperti yang diutarakan oleh moderator Bung Bangkit, bahwasanya kita akan mendiskusikan satu buku ya. Buku ini diterbitkan oleh, mohon maaf, eh, Tanda Baca ya, salah satu penerbit yang ada di Yogyakarta pada tahun 2022 dan diterjemahkan oleh Saudara Ageng Indra, salah satu aktivis ya, praktisi literasi lah ya, kira-kira peminat ilmu, seorang anak muda yang ada di Yogyakarta dan juga masuk ke dalam lingkaran Mojok. Eh, Rekan-rekan, izinkan saya membagikan membagikan slide ya, agar lebih mantap diskusi kita pada malam hari ini nih. Baik, eh, apakah sudah terlihat Mas Bangkit? Sudah. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, judul buku ini itu diberi diberi judul oleh Ageng Indra dengan kenapa masa depan kita bergantung pada perpustakaan, membaca dan melamun. Itu rupanya diambil dari salah satu eh, teks yang atau judul materi yang ada dalam buku ini, salah satu bab yang ditulis oleh Neil Gaiman. Nah, ini bukunya, nanti teman-teman yang tertarik membeli buku ini di Shopee banyak atau di online shop yang lainnya, teman-teman bisa mendapatkannya. Nah, yang pertama, penulisnya adalah Neil Gaiman, seorang penulis fiksi dan lebih banyak menulis tentang buku untuk anak-anak, berasal dari Inggris. Kemudian yang kedua adalah Julian Begini, seorang filsuf dari Inggris juga, ya, seorang filsuf, seorang ilmuwan. Dan yang ketiga ada Maggie Graham, seorang perempuan, dia adalah seorang desain produk digital di Inggris, penulis ketiganya. Dan semua tulisan-tulisan itu diterjemahkan atau dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Saudara Ageng Indra. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana perpustakaan, membaca dan melamun ini kemudian bisa memberikan perubahan besar terhadap kehidupan manusia. Nah, agar kita punya gambaran tentang isi buku ini, karena yang jelas saya tidak akan membedah semua karena kita akan fokus pada satu pembahasan, tapi akan saya kaitkan sedikit nanti berkaitan dengan tulisan Julian Begini dan Maggie Graham, karena kita akan lebih fokus kepada tulisan Neil Gaiman. Nah, isi buku ini itu menjawab, terwakilkan oleh pertanyaan ini, kawan-kawan sekalian. Benarkah buku dan perpustakaan masih akan relevan di masa depan? Bagaimana kita menyikapi kehadiran e-book dan buku audio sebagai bentuk lain dari buku? Ini tentu perdebatan yang terjadi di hari ini di era disrupsi. Bahkan kami di tahun 2019, kalau nggak 2020, di Serambi Peradaban sudah mendiskusikan hal ini. Di era disrupsi, bagaimana nasib buku-buku kertas atau buku-buku fiksi. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana kemudian kita menyikapi hal ini.
Nah, baik kawan-kawan sekalian, kita masuk kepada materi yang akan kita bahas, yang akan kita kaji lebih dalam tentang kenapa masa depan kita bergantung pada perpustakaan, membaca, dan melamun. Why our future depends on libraries, reading, and daydreaming. Nah, sebenarnya ini adalah teks ya, atau teks pidato Neil Gaiman yang dia sampaikan di Reading Agency London 2013. Reading Agency ini salah satu organisasi amal yang mendorong masyarakat Inggris untuk membaca, kemudian meningkatkan literasi, mendorong pemerintah untuk mengembangkan literasi, dan mendukung anak-anak untuk membaca, mendukung masyarakat Inggris untuk membaca. Nah, dalam buku ini, Neil Gaiman itu mengawali dengan satu riset, ya. Satu riset yang dia dapatkan, bahwasanya rupanya pembangunan penjara swasta industri di Amerika itu rupanya berkembang pesat. Ya. Nah, kemudian diperkirakan jumlah tahanan 15 tahun ke depan di Amerika Serikat itu seiring dengan presentase anak berusia 10 dan 11 tahun yang tidak bisa membaca. Nah, luar biasa sekali korelasinya kan? Ya, bahwasanya jumlah orang yang akan masuk BUI itu rupanya dipengaruhi oleh kemunduran literasi. Ya, adanya generasi-generasi yang tidak mampu membaca, tentu membaca teks. Nah, maka kita simpulkan bahwasanya kebodohan itu mengakibatkan meningkatnya kriminalitas. Akan tetapi kami memberikan catatan bahwasanya ini bukan relasi one to one. Maksudnya apa? Bukan berarti orang-orang yang literate, orang-orang yang kemudian mereka itu terpelajar, itu kemudian mereka tidak masuk penjara. Buktinya banyak sekali di apa namanya di negara kita lah, kita ambil contoh orang-orang yang masuk penjara atas kasus korupsi itu bisa dibilang hampir semuanya mereka adalah orang-orang terpelajar dan apa namanya terdidik, orang-orang lulusan perguruan tinggi. Nah, tapi kenapa kemudian mereka bisa masuk penjara? Karena mereka melakukan eh, kasus-kasus kriminalitas, maka dalam Islam itu kita akan memahami bahwasanya em, apa namanya kecerdasan akal itu bukan satu-satunya ya dimensi yang kemudian bisa menjadikan orang itu baik. Ya, tetapi dalam Islam kita akan memahami bahwasanya ada ruh, ya ada dimensi-dimensi ya selain itu ya yang kemudian bisa menjadikan manusia itu menjadi manusia yang baik. Makanya misalnya Profesor Syed Naqib Al-Atas mengatakan bahwasanya adab itu adalah disiplin tubuh, ruh dan jiwa. Ya, dia membagi dimensi manusia itu menjadi dua. Yang pertama ada dimensi lahiriah, yaitu badan kita hari ini, dan ada dimensi ruhiyah. Dan hakikat manusia sebenarnya itu adalah pada dimensi ruhiyahnya itu. Nah, maka ada 4 unsur nanti itu yang akan kita pahami bahwasanya ruhiyah itu atau hal-hal yang tidak terlihat dari diri manusia itu ada, misalnya ada akal, ada hati atau al-qalbu. Ya, akal al-aqlu ya, kemudian hati al-qalbu, dan ada an-nafsu atau jiwa. Akal ya, berfungsi sebagai apa namanya untuk membedakan benar dan salah, kemudian hati membedakan baik dan buruk, ya, jiwa yaitu yang akan menuntun kita melakukan sesuatu yang sesuai sesuai dengan keinginan kita itu makanya disebut dengan nafsu. Nah, maka 4 unsur ini harus berjalan beriringan tuh di dalam diri seorang muslim agar dia tidak kemudian hanya mendewakan akalnya, ya, tidak menganggap bahwasanya akal itu adalah eh, satu-satunya satu-satunya dimensi yang membuat orang menjadi baik. Buktinya banyak orang-orang yang juga masuk penjara itu, tapi mereka latar belakangnya adalah orang-orang terdidik kira-kira begitu. Tapi memang korelasi ini relasi antara kebodohan yang mengakibatkan meningkatnya kriminalitas itu bisa kita tinjau kawan-kawan sekalian secara epistemologi. Misalnya eh, Al-Imam Az-Zarnuji dalam buku Ta'limul Muta'alim itu beliau mengatakan tujuan dalam belajar, tujuan menuntut ilmu, ya, tujuan menuntut ilmu itu setidaknya ada 3.
Yang pertama, yaitu orang ketika dia belajar, dia harus meniatkan untuk mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Nah, ini akan menjadi poin nih. Poin bahwasanya ada keterkaitan atau korelasi antara kebodohan dengan kriminalitas. Nah, yang ketiga tujuan dalam menuntut ilmu kata Imam Az-Zarnuji menghidupkan dan melanggengkan agama Islam. Paling tidak tiga ini tuh kalau seorang muslim ingin mencari ilmu. Nah, beliau mengatakan bahwasanya tujuan menuntut ilmu adalah untuk menghapus kebodohan dari dirinya dan segenap orang-orang bodoh. Sebab apa? Ya, orang kalau sudah bodoh itu dia tidak akan muncul kemajuan dalam berpikir, kemajuan dalam mengembangkan kehidupan, ya, mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi. Nah, ini seiring dengan apa namanya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam manakibnya. Beliau mengatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, ya, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia hendaknya dia menuntut ilmu, dan siapa yang ingin kebahagiaan akhirat hendaknya dengan ilmu, dan siapa yang ingin keduanya hendaknya dengan ilmu. Ya, artinya apa? Ya, ketika kita ingin mendapatkan pencapaian-pencapaian yang bersifat dunia, itu maka syaratnya itu adalah ilmu. Ya, syaratnya itu adalah ilmu. Sebaliknya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang barangkali bersifat duniawi. Nah, kemudian ada satu riset misalnya, kawan-kawan sekalian. Ada penelitian Muhammad Dulkiyah dan Nurjana. Judulnya adalah pengaruh kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminalitas di Kota Bandung. Ya, diterbitkan oleh jurnal di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2018. Misal disebutkan bahwasanya pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin ada 103.000. Kemudian garis kemiskinannya mencapai 400.541 dan jumlah tindak kriminalitas itu 3.547 kasus pencurian motor lah, pemerkosaan lah dan lain sebagainya. Kemudian karena penelitian ini dilakukan secara kuantitatif diberikanlah angket kepada 50 orang responden laki-laki dan perempuan dan hasilnya adalah ya 23% orang sangat setuju bahwasanya pengaruh apa namanya kemiskinan itu mempengaruhi tindak kriminalitas. 44% orang setuju, 16% ragu-ragu, 14% tidak setuju, dan 3% sangat tidak setuju. Nah, kawan-kawan sekalian, maka Neil Gaiman kemudian mengatakan di dalam buku ini, kawan-kawan sekalian, bahwasanya kita punya tanggung jawab melahirkan generasi yang akrab dengan laku membaca. Nah, dia mengatakan bahwasanya cara paling sederhana untuk membesarkan anak-anak yang literer adalah dengan mengajari mereka membaca dan menunjukkan kepada mereka bahwa membaca adalah aktivitas menyenangkan dan itu berarti sesederhana menemukan buku yang mereka sukai, memberi mereka akses ke buku-buku itu dan membiarkan mereka membacanya. Kami menggarisbawahi beberapa kata. Yang pertama adalah mengajari mereka membaca. Jangan kemudian kita pasrahkan tugas mengajari anak membaca ini kepada guru mereka, bahwasanya tugas ini harusnya menjadi kemudian tugas pertama orang tua. Jangan sampai anak kita mengenal A, B, C sampai Z itu dari gurunya. Tetapi kita harus punya komitmen, kitalah yang mengajari anak-anak kita huruf, kata, dan kalimat. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah menunjukkan kepada anak-anak bahwasanya membaca adalah aktivitas yang menyenangkan. Ya, tentu cara ini akan berlaku dalam satu keluarga, akan berlaku dalam satu institusi pendidikan kalau gurunya membaca terlebih dahulu. Kalau gurunya adalah orang-orang yang senang dengan laku membaca, aktivitas membaca. Ya, dan kita tunjukkan kepada anak kita, murid-murid kita bahwasanya aktivitas membaca ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kemudian itu berarti sesederhana menemukan buku yang mereka sukai dan memberikan akses kepada mereka. Ya, memberikan akses tentu kita tunjukkan kepada mereka, menyiapkan mereka perpustakaan, ya kan?
menyiapkan mereka bacaan-bacaan. Ya, anak tidak akan pernah membaca tuh kalau kita hanya memberikan mereka hal-hal yang barangkali eh, sifatnya sifat material misalnya ya, misalnya hanya memberikan mereka makan, hanya membayarkan mereka sekolah, tetapi tidak memberikan mereka akses-akses untuk membaca buku. Ini kemudian apa namanya sebagai pembuka di dalam buku ini beliau memberikan catatan paling penting. Itu yang pertama. Baru teman-teman sekalian, tugas kita yang selanjutnya adalah membantu anak kita menaiki anak tangga literasi selangkah demi selangkah. Nah, di sini nih seperti yang Bung Bangkit katakan tadi, beliau berbicara tentang fiksi juga, mengupas sedikit tentang fiksi. Jadi karena Neil Gaiman ini adalah seorang penulis fiksi untuk anak-anak, maka dia sangat, mohon maaf ya, mengutuk orang-orang yang selalu mengatakan ada buku yang berpengaruh terhadap anak-anak, ada buku-buku buruk bagi anak-anak. Ya, dia tidak setuju dengan hal itu. Misal dia katakan, saya tidak berpikir ada yang namanya buku yang berpengaruh bagi anak-anak. Tidak ada penulis buruk bagi anak-anak apabila ia disukai dan dicari-cari karyanya oleh anak-anak untuk dibaca, sebab setiap anak berbeda. Nah, jangan jauhkan anak-anak dari membaca dengan alasan kalian merasa mereka membaca buku yang salah. Fiksi yang tidak kalian sukai mungkin justru menjadi pintu gerbang menuju buku lain yang kalian ingin mereka membacanya. Jadi Neil Gaiman mengingatkan kita tuh jangan kita lakukan hal-hal yang kemudian apa namanya memutuskan semangat anak-anak untuk membaca. Salah satunya dengan menutup perpustakaan. Misalnya kita sebagai orang yang diberikan tugas adalah jarang membuka perpustakaan di sekolah kita. Itu akan membuat anak-anak putus asa, membuat anak-anak kecewa terhadap laku membaca, aktivitas membaca itu. Atau menunjukkan kepada mereka, membanding-bandingkan ini buku tidak baik. Nah, buku yang apa namanya, kamu baca buku ini, pasti kamu akan suka. Ya, kamu coba baca buku ini, nanti kamu akan suka tuh buku-buku yang lain. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang barangkali harus dihindari oleh guru-guru, barangkali harus dihindari oleh orang-orang tua. Tetapi ya, kita sebagai orang Muslim eh, tentu ada rambu-rambu ya, standar moral tentunya. Standar moral kita ketika kita memberikan bahan-bahan bacaan. Misal Buya Hamka pernah mengatakan bacaan yang baik sama dengan memberi makanan kepada rohani, sesuatu yang baik juga. Artinya, bacaan kita itu berpengaruh sekali terhadap rohani kita sebagai seorang muslim. Artinya ada standar moral yang harus kita tetapkan kepada anak-anak kita. Tetapi jangan kemudian melakukan seperti hal-hal tadi yang akan menurunkan semangat anak-anak dalam hal membaca. Nah, fiksi bisa menjadi anak tangga pertama. Ini cocok sekali tuh buat anak-anak kita, teman-teman. Buku-buku seperti dongeng, ya, kemudian apa namanya cerita-cerita itu bisa menjadi anak tangga pertama. Ya, jangan kita menjadikan standar kita sebagai seorang yang sudah membaca banyak buku-buku yang barangkali dianggap bagus atau bahkan buku berat kepada anak-anak kita. Nah, ini mungkin kita perlu mengkaji lebih dalam ya dalam pandangan psikolog atau dari sudut pandang psikologi bagi apa namanya klasifikasi bahan bacaan yang harus menyesuaikan umur itu seperti apa, nanti teman-teman bisa bisa menggali lebih dalam itu. Nah, hanya saja Neil Gaiman memberikan apa namanya tawaran tawaran yang saya rasa bagus sekali, bahwasanya fiksi bisa menjadi anak tangga pertama. Karena dia menyebutkan bahwasanya hal kedua yang diperkuat fiksi adalah membangun empati. Empati adalah sarana untuk membuat orang memperdulikan kelompok, untuk memungkinkan kita berfungsi lebih dari individu yang terobsesi pada diri sendiri. Cerita-cerita dongeng itu kan dia berbicara tentang kemanusiaan, tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Cerita tentang kancil misalnya yang paling sederhana, kancil yang suka mencuri timun yang harus dihindari sifat-sifatnya, atau cerita-cerita fiksi yang memang menumbuhkan imajinasi anak-anak kita, yang membuat mereka akan mengenal dengan dunia ini, kawan-kawan sekalian. Itu fiksi kemudian bisa menjadi anak tangga. Nah, seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, bahwasanya orang
ya tidak bisa melakukan inovasi dengan berbagai macam perubahan-perubahan dikarenakan dia tidak melakukan imajinasi. Misal, rupanya di Cina itu di dalam buku ini disebutkan bahwasanya pemerintah Cina itu melarang penerbitan buku-buku fiksi ilmiah. Ya, sehingga masyarakatnya itu sulit berimajinasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim masyarakat mereka, warga-warga mereka kemana? Ke Amerika, ya, kemudian ke Jepang untuk belajar langsung tuh kepada orang-orang, kepada perusahaan Apple dan lain sebagainya. Kemudian mereka mempelajari pembuatan-pembuatan segala sesuatu karena mereka tidak punya daya imajinasi yang kuat, sehingga mereka meniru, kemudian kembali ke Cina, kemudian membuat barang-barang tiruan. Itu di antara apa namanya kelemahan ketika orang tidak memiliki daya imajinasi yang kuat. Fiksi akan mengantarkan kita kepada hal tersebut, terutama anak-anak kita. Itu kita berikan buku-buku yang ringan serupa fiksi dulu di awal-awal ketika mereka menaiki anak tangga literasi. Nah, kemudian dalam buku ini berbicara tentang perpustakaan. Perpustakaan harusnya diutamakan. Ya, Neil Gaiman mengatakan demikian dan beliau menekankan dalam bukunya itu, teman-teman, betul-betul menekankan masalah perpustakaan. Misal dalam halaman 9, eh, teman-teman sekalian, saya mohon maaf sebentar. Saya ada WA, WA dari tempat saya mendaftar kerja. Ya, saya harus membalasnya dulu sebentar, 2 sampai 3 menit. Saya mohon maaf sekali teman-temannya. Ya, sampun. Neil Gaiman mengatakan cara lain untuk menghancurkan kecintaan anak pada membaca tentu saja adalah memastikan tidak ada buku apapun di sekitarnya, serta tidak menyediakan mereka tempat untuk bisa membaca buku. Ya, em, saya kami punya pengalaman di tempat kami mengajar. Ya, di tempat kami mengajar sebelumnya itu kami memperhatikan bahwasanya anak-anak itu senang sekali dengan membaca koran. Salah satu budaya yang sangat menarik di tempat kami mengajar, setiap pagi itu selalu ada sekumpulan anak-anak yang membaca koran. Serupa orang-orang tua di rumah, ya, sambil minum teh kemudian sambil buka koran. Dan di tempat kami mengajar, budaya membaca koran masih sangat hidup sampai hari ini. Koran yang selalu dibaca adalah koran apa tuh namanya, Bung? KR. KR, kedaulatan. KR, Kedaulatan Rakyat. Itu selalu. Dan anak-anak senang sekali. Bahkan dulu zaman-zaman saya masih sekolah, ada salah satu guru kami, sebulan sekali itu beliau memajang koran Jakarta Post, koran dengan bahasa Inggris, tetapi ternyata ada kurangnya kemampuan berbahasa Inggris, kemudian tidak diminati. Anak-anak lebih meminati KR atau Kedaulatan Rakyat, dan senang sekali itu anak-anak. Dan hanya saja apa namanya penyediaan buku, penyediaan wadah atau tempat untuk mereka membaca saat kami masih mengajar itu rupanya masih kurang. Sedangkan di sisi lain minat anak-anak untuk membaca itu sangat tinggi. Akhirnya kami dengan beberapa kawan-kawan kemudian menginisiasi adanya pojok literasi di masjid. Ya, dan kami upayakan betul-betul karena dana sekolah juga tidak apa namanya tidak memungkinkan saat itu untuk membeli banyak buku. Akhirnya kami melakukan open donasi kepada orang-orang yang mau menginfakkan dananya untuk kemudian dijadikan perpustakaan, untuk dijadikan buku. Belilah kami banyak buku kami bawa teman-teman sekalian, dan kami mencoba mengklasifikasi buku-buku yang tentu yang disukai oleh anak-anak dan tentu berbobot kira-kira. Dan kami berusaha membuat satu peraturan dan lain sebagainya, dan anak-anak senang sekali. Hasilnya ada di antara anak-anak kami, ya, yang kemudian punya minat kepada baca buku yang sangat kuat, ya. Eh, di usianya yang baru kelas 3 SMP dia mampu meraih juara 1 lomba penulisan esai
Ada 2 orang, juara 1 dan juara 2 itu dari sekolah kami semua. Tentu tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh guru-gurunya menyiapkan wadah untuk mereka, dan itu penting sekali. Ya, maka di sini disebutkan oleh Neil Gaiman cara lain untuk menghancurkan kecintaan anak-anak pada membaca tentu saja adalah memastikan tidak ada buku apapun di sekitarnya. Ya, serta tidak menyediakan mereka tempat untuk bisa membaca buku. Maka yang perlu kita perhatikan, apakah di rumah kita ada, ya, apakah di rumah kita ada satu tempat khusus untuk menyediakan bahan-bahan bacaan, baik untuk diri kita sendiri maupun anak-anak kita. Nah, seiring dengan ini, Sapardi Djoko Damono, syair kenamaan ya di Indonesia yang sangat populer sekali karyanya itu Hujan di Bulan Juni ya. Beliau menulis satu buku judulnya Sastra dan Pendidikan. Ya, dalam bukunya itu beliau di antara problematika sastra hari ini adalah kurangnya bahan-bahan bacaan. Beliau mengatakan dalam bukunya itu sangat banyak buku penting yang tidak dicetak ulang lagi. Di samping itu, buku yang ada harganya tidak terjangkau oleh kebanyakan murid dan guru. Yang merepotkan lagi, di negeri kita ini, perpustakaan belum menjadi syarat utama didirikannya sekolah. Dan itu ironis. Dan terjadi hari ini, kalau kita perhatikan misalnya, kalau kita perhatikan, di antara yang dilakukan oleh Belanda saat menjajah Indonesia itu adalah membuat masyarakat itu menjadi tidak literate. Ya, artinya akses untuk belajar dengan belajar lebih, kemudian akses untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah yang didirikan oleh penjajah Belanda saat itu sangat minim sekali untuk orang-orang pribumi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah di sekolah-sekolah yang didirikan oleh orang-orang Belanda, sedangkan saat itu ilmu pengetahuan sedang tumbuh-tumbuhnya, meskipun ya di sisi lain yang dikembangkan adalah ilmu sekuler, ya, ilmu yang memisahkan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Tapi eh, saat itu di antara yang mereka lakukan adalah menciptakan satu kebodohan secara struktural, terstruktur, ya, dan tersistematis dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi pribumi eh, untuk belajar di sekolah-sekolah yang mereka mereka adakan. Akan tetapi oleh reformis-reformis, oleh pembaharu-pembaharu di negara kita seperti misalnya Hatta, Natsir, Syahrir, dan lain sebagainya, kesempatan belajar di sekolah Belanda itu mereka jadikan kesempatan untuk kemudian melawan melawan kolonialisme, kira-kira karena semakin bertumbuhnya ilmu pengetahuan, semakin bertumbuh juga tuh nasionalisme dalam diri diri para tokoh-tokoh terdahulu. Nah, artinya apa? Memang salah satu cara membuat satu bangsa atau satu negeri itu tidak maju itu diantaranya adalah tidak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, ya, dengan gampangnya bahwasanya pemerintah-pemerintah yang tidak minat terhadap ilmu pengetahuan itu bisa dipastikan negaranya akan terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan, ya, hal-hal yang tidak semestinya, yang dalam kacamata kemanusiaan dan dalam kacamata agama yang seharusnya tidak terjadi di satu negara itu akan terjadi kalau masyarakatnya tidak mendukung ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah itu kan Islam saat itu bisa maju luar biasa di antaranya ketika zaman dinasti Abbasiyah, ya, ada kerjasama yang luar biasa antara penguasa dengan para ulama saat itu dan para ilmuwan, dan pemerintah saat itu atau penguasa mereka adalah orang-orang yang sangat mengagungkan ilmu dan mencintai ilmu, kira-kira begitu. Artinya pengaruh pengaruh penguasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat krusial sekali itu. Nah, termasuk di negara kita hari ini, cobalah kita tengok tuh
perpustakaan-perpustakaan daerah apakah ramai pengunjung, perpustakaan sekolah apakah ramai pengunjung, gitu kan? Kemudian apakah pemerintah mendukung betul-betul budaya-budaya literasi, pengembangan-pengembangan literasi, termasuk hari ini ya isu tentang meningkatnya UKT atau isu tentang berbagai macam hal tentang di dunia pendidikan lah ya, itu betul-betul menghambat kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Apalagi kalau biayanya udah besar sekali misalnya, ya itu tentu akan memberi pengaruh, tidak mampu dijangkau oleh orang-orang yang secara ekonomi memang terbatas, teman-teman sekalian. Dan itu akan betul-betul menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Dan apakah hal demikian hanya terjadi di negara kita? Tidak. Neil Gaiman pun bahkan di dalam bukunya ini menyebutkan bahwasanya penguasa itu memiliki kekuatan sebenarnya memiliki kekuatan, akan tetapi dia mengatakan perpustakaan sungguh-sungguh pintu gerbang masa depan. Jadi sangat disayangkan bahwa di seluruh dunia kami mengamati otoritas daerah mengambil kesempatan untuk menutup perpustakaan sebagai cara mudah untuk menghemat uang. Sekali lagi, menutup perpustakaan sebagai cara mudah untuk menghemat uang, menghemat anggaran, tanpa menyadari bahwasanya mereka setengah mencuri dari masa depan untuk membayar hari ini. Mereka menutup gerbang yang seharusnya terbuka. Dan itu sangat ironis sekali ketika pemerintah kemudian berpihak hanya kepada urusan materi, urusan fisik, tetapi tidak memikirkan perkembangan ilmu pengetahuan di negaranya. Nah, di dalam buku ini, Neil Gaiman juga menceritakan bagaimana dia mendapati seorang pustakawan yang luar biasa sekali saya rasa, sehingga saya menyimpulkan pustakawan yang baik dan benar adalah faktor penting. Nah, dia memiliki pengalaman, Neil Gaiman memiliki pengalaman ketika usianya 8 tahun, dia menemukan pustakawan yang betul-betul membantu dia menaiki anak tangga literasi, membantu dia mencintai buku, membantu dia mencintai laku membaca. Ya, ketika dia memasuki perpustakaan itu, dia melihat sosok yang luar biasa mendatangi dia dan menunjukkan dia ke buku-buku yang dia ingin baca. Ya, panjang cerita itu, nanti teman-teman bisa baca dalam buku ini. Dan saya kemudian simpulkan menjadi ada 6 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Dan ini juga bisa kita aktualisasikan di rumah kita. Yang pertama, seorang pustakawan harus menyenangi buku, kata Neil Gaiman. Kemudian dia senang ketika buku itu dibaca. Ada satu kawan saya mengatakan bahwasanya dia lebih suka buku itu hilang dari rak perpustakaan tetapi dibaca dibandingkan buku itu menetap di perpustakaan tapi berdebu. Ya, dia artinya pustakawan yang baik dan benar itu dia senang ketika buku itu dibaca. Yang ketiga, mengajari cara memesan buku dari perpustakaan lain. Ada satu teknologi lah yang sudah maju itu di Inggris di sini disebutkan bahwasanya kita bisa memesan memesan buku dari perpustakaan lain dengan satu teknologi. Yang ketiga adalah tidak meremehkan buku yang dibaca oleh pengunjung. Ya, sudah kita bahas tadi tuh. Jadi nggak boleh kita meremehkan buku bacaan anak-anak kita atau ngejek, oh apaan buku kayak gitu, bagusan bacaan saya misalnya. Itu tidak boleh. Apalagi seorang pustakawan ya, sebagai representasi perpustakaan nggak boleh dia meremehkan buku yang dibaca oleh pengunjung. Yang kelima adalah membantu pengunjung mencari buku, jangan hanya menunjukkan raknya 2x1 2x8 buku ini di sana tidak, tetapi dia ikut membantu pengunjung itu menunjukkan ini bukunya dia. Dan kalau pustakawan itu kan hafal semua ya, hafalannya terhadap koleksi-koleksi itu luar biasa, penulis-penulis, karena memang salah satu kewajibannya. Dan yang tidak kalah penting, nomor 6 ini ya adalah mengajak pengunjung membicarakan buku yang dibaca. Itu lebih hebat lagi saya rasa kalau kita bisa temukan pustakawan yang demikian, teman-teman sekalian. Nah, termasuk kita sebagai orang tua dan guru, saya sepanjang pengalaman saya itu memperhatikan anak-anak saya, murid-murid saya yang senang dan minatnya terhadap membaca itu hebat, luar biasa. Ketika saya bertemu dengan mereka, apa yang saya tanyakan pertama kali? Gimana kabar? Buku apa yang sedang dibaca hari ini? Ya, kamu lagi baca buku apa hari ini?
Ya, dan unik-unik tuh bacaan-bacaan anak-anak. Ada yang misalnya saya mendapatkan anak kelas 1 SMP itu baca buku tentang politik sepak bola. Itu bikin saya ketawa, itu luar biasa. Seorang anak kelas 1 baca buku politik sepak bola. Saya masih ingat sekali ketika dia kelas 1, Fauzan asal Palembang itu. Kamu dari mana bisa baca buku ini? Rupanya dikirim oleh bapaknya dari Palembang. Fauzan, buku politik sepak bola di Indonesia, wajah perpolitikan sepak bola. Artinya itu, sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, kita mendukung anak kita untuk membaca, berusaha mengajak mereka berdiskusi tentang apa yang mereka baca. Nah, maka apa nasib masa depan? Bagaimana nasib masa depan bila anak kita tidak akrab dengan buku dan laku membaca? Di sini Neil Gaiman menyebutkan studi dari Organisasi for Economic Cooperation dan Development mengatakan Inggris adalah satu-satunya negara di mana kelompok usia tertua memiliki kecakapan lebih tinggi dalam literasi dan berhitung daripada kelompok termuda. Artinya ada perbedaan antara generasi-generasi tua di Inggris itu dengan generasi muda hari ini. Ya, minat baca, minat literasi orang-orang tua, generasi-generasi tua itu lebih tinggi dibandingkan anak-anak muda. Dengan kata lain, anak-anak dan cucu kita lebih sedikit terpapar bacaan dan hitung-hitungan daripada kita. Mereka kurang mampu menavigasi dunia, memahaminya untuk memecahkan masalah. Mereka bisa lebih mudah dibohongi dan disesatkan, akan kurang mampu mengubah dunia di mana mereka berada. Dan terjadi hari ini, banyak eksperimen sosial yang dilakukan oleh kawan-kawan, ya kawan-kawan kita, itu eksperimen sosial tentang hal-hal yang sederhana yang seharusnya diketahui oleh generasi Z atau Gen Z. Contoh, rukun iman pernah ditanyakan oleh orang-orang yang melakukan eksperimen sosial, eksperimen rukun iman kepada anak-anak muda itu berbaju sekolah. Itu tidak tahu kawan-kawan sekalian, separah itu kondisi kita. Apalagi berdiskusi tentang hal-hal yang lebih berat, berdiskusi tentang hal-hal yang lebih serius. Karena disebutkan bahwasanya anak kita hari ini, generasi kita hari ini lebih sedikit terpapar kata-kata dan hitung-hitungan. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman lah ya, bagaimana generasi kita hari ini tidak mampu menavigasi dunia, tidak tidak punya imajinasi yang kuat, bahkan untuk memecahkan masalah mereka tidak mampu, ketergantungan terhadap orang tua, ketergantungan terhadap orang lain, bahkan ketergantungan terhadap handphone misalnya. Itu luar biasa sekali dan ini masalah. Dan itu merupakan tanggung jawab kita, ya. Dan nasib masa depan itu ditentukan bagaimana budaya ilmu, budaya budaya membaca, budaya budaya literasi. Nah, kemudian ditekankan oleh Neil Gaiman di halaman 15, kita butuh perpustakaan, kita butuh buku, kita butuh masyarakat yang literer. Saya tidak peduli dan tidak merasa penting apakah buku berupa kertas atau digital. Apakah kalian membaca dari gulungan atau menggulung layar dengan jari? Yang terpenting adalah konten. Nah, nanti di akhir kita akan membahas sedikit karena berbicara tentang buku digital dan buku audio ini tidak menjadi fokus kita malam hari ini, tapi kita akan mengulas sedikit. Ya, kemudian dia menekankan lagi bahwasanya buku adalah cara orang mati bicara kepada kita. Penulis-penulis yang sudah wafat itu eh, cara kita berbicara dengan orang-orang yang sudah wafat adalah dengan membaca tulisan mereka. Dan buku adalah cara kita belajar sesuatu dari mereka yang tidak lagi bersama kita. Cara kemanusiaan dibangun di atas dirinya sendiri, berkembang, membuat pengetahuan menjadi bertambah. Ya, di halaman 15 juga dikatakan, kita punya tanggung jawab untuk mendukung perpustakaan, menggunakan perpustakaan, mendorong orang lain menggunakan perpustakaan, memprotes penutupan perpustakaan. Jika kalian tidak menghargai perpustakaan, kalian tidak menghargai informasi atau budaya atau kebijaksanaan. Kalian membungkam suara masa lalu dan kalian merusak masa depan. Ya, artinya kita punya tanggung jawab untuk itu kawan-kawan sekalian. Paling tidak di rumah kita. Ya, paling tidak di rumah kita. Tentu keberadaan atau eksistensi perpustakaan itu uh, prasyaratnya adalah SDM. Percuma kita misalnya beli buku untuk anak-anak kita beli banyak, tetapi kita tidak membaca, tidak
tidak memahami cara cara membuat anak-anak kita membaca, itu kita akan hanya menghabiskan uang, tidak menunjukkan kepada anak-anak kita contoh atau teladan. Termasuk guru-guru saya rasa sebanyak apapun anggaran yang diturunkan misalnya dari dana BOS untuk satu perpustakaan misalnya, tetapi kalau guru-gurunya tidak memiliki apa namanya budaya membaca, tidak minat terhadap laku membaca, bagaimana kemudian kita mengharapkan generasi-generasi kita apa namanya menjadi orang-orang yang literate. Jadi begitu. Nah, saya akan mengajak kawan-kawan sekalian menghayati perkataan para tokoh, bagaimana hubungan mereka dengan buku ya. Misal Bapak Republik kita, itu Tan Malaka, itu beliau pernah mengatakan, selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Ironisnya, hari ini buku-buku, toko-toko buku banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, banyak yang kolab. Ya, misal di Jakarta ada toko buku namanya Gunung Harta itu sudah tutup. Beberapa waktu lalu saya ke Jakarta, datang ke pasar buku yang sangat digandrungi oleh mahasiswa pada tahun 90-an dan tahun 2000 awal. Pasar buku Kuitang. Itu luar biasa sekali. Itu sedikit sekali pengunjung yang datang. Betapa menurunnya apa namanya? Betapa luar biasanya eh, perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan teknologi hari ini, banyak buku-buku yang sudah digitalisasi membuat orang-orang yang membuat apa namanya menjual buku-buku fisik itu kesepian pengunjung. Tapi sebagian dari mereka sudah kemudian memanfaatkan teknologi menjual buku-buku itu dengan melalui online, Shopee dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas toko buku hari ini banyak yang gulung tikar. Mohon maaf, termasuk toko buku kami yang ada di Dompu sana sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan menurunnya minat baca. Sangat sedikit sekali orang-orang yang apa namanya minat terhadap membaca sehingga mengharuskan orang tua itu apa namanya menutup toko lah kira-kira di samping kemudian alasan-alasan lain harus menikmati masa-masa tua mereka. Tetapi memang faktanya adalah banyak toko-toko buku yang sudah gulung tikar hari ini dikarenakan digitalisasi. Nah, itu misalnya Tan Malaka mengatakan demikian, kalau perlu dan memang perlu pakaian dan makanan dikurangi, lebih banyak baca buku lah kira-kira, lebih banyak membeli buku. Kemudian Bung Hatta misalnya, Bung Hatta, beliau teman-teman jelas tahu ya Bung Hatta itu pernah diasingkan oleh Belanda saat itu bersama bersama Soekarno dan beliau menurut satu website yang kami baca bahwasanya ketika beliau berangkat ke pengasingan ada 16 peti buku yang Bung Hatta bawa saat itu. Dan Bung Hatta itu kan nikahnya di usia 43 tahun. Di usia yang cukup tua sekali beliau menikah itu teman-teman sekalian dan saat itu yang menjadi mahar mahar pernikahan Bung Hatta adalah buku tulisan beliau yang berjudul Alam Fikir Yunani. Nah, itu yang menjadi mahar pernikahan beliau dengan istrinya. Dan beliau mengatakan aku rela di penjara asalkan bersama buku karena dengan buku aku bebas. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berkaitan dengan imajinasi. Kalau di judul itu kan kita eh, apa namanya diksinya adalah melamun. Kenapa masa depan kita bergantung kepada perpustakaan membaca dan melamun? Rupanya setelah kita baca, maksud dari melamun di sini adalah berimajinasi. Nah, misal Neil Gaiman mengatakan sangat mudah untuk berpura-pura bahwa tak seorang pun bisa mengubah apapun. Namun kenyataannya para individu mengubah dunia mereka berulang kali. Para individu membangun masa depan dan mereka melakukannya dengan membayangkan segala sesuatunya bisa berbeda. Orang-orang yang mampu mengubah dunia atau paling tidak nggak usah jauh-jauh dulu lah, mengubah dirinya sendiri itu berangkat dari bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, berimajinasi. Saya harus apa? Kira-kira begitu. Saya ingin melakukan apa sih terhadap apa nama untuk berkontribusi terhadap dunia ini ya, dan itu berangkat dari berimajinasi kawan-kawan sekalian. Orang yang tidak memiliki kemampuan bernalar, kemampuan berimajinasi, itu dia tidak akan melakukan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Nah, berangkat dari imajinasi inilah ya
seseorang bisa melakukan perubahan. Tetapi imajinasi ini juga, kalau menurut apa namanya Albert Einstein itu harus didorong dengan apa? Didorong dengan bacaan-bacaan, didorong dengan buku. Karena memang sifat ilmu pengetahuan itu kan membuat orang berpikir, membuat orang berimajinasi, membuat orang apa namanya membuat pikiran seseorang itu akan apa namanya ya akan lebih aktif lah kira-kira. Orang kalau nggak baca buku dia tidak punya perbendaharaan ilmu pengetahuan di dalam pikirannya kawan-kawan sekalian. Maka Albert Einstein pernah ditanya bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita cerdas. Kemudian dia menjawab, jika Anda ingin anak Anda cerdas, bacakan dongeng untuk mereka. Jika Anda ingin anak Anda menjadi lebih cerdas, bacakan mereka lebih banyak dongeng. Tentu di sini Albert Einstein memahami betul nilai membaca dan berimajinasi, dua hal yang betul sangat berkaitan sekali. Orang-orang yang ingin memiliki imajinasi yang kuat, dia harus berangkat dari membaca buku. Kira-kira begitu. Dan di dalam Islam itu sangat dianjurkan sekali. Ya, jelaskan dalilnya afala tatadzakkarun, ya, kemudian afala ta'qilun dan lain sebagainya. Islam Islam menempatkan akal manusia untuk berimajinasi itu pada posisi yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian ini penutup ya. Sebelum penutup, saya akan mengulas sedikit bagaimana sampai hari ini atau terjadi apa namanya terjadi perdebatan mana sih yang lebih prefer, ya mana yang lebih pas hari ini itu baca buku fisik atau apa namanya atau buku buku dalam bentuk digital. Nah, sebenarnya eh, penulisnya yaitu Julian Begini itu dia tidak apa namanya tidak menyebutkan perdebatan yang kemudian terlalu berarti tentang mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus membaca buku dalam bentuk fisik atau dalam bentuk digital. Ya, ternyata itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kawan-kawan sekalian. Misal kita, mohon maaf ya, Em, misal ada kekhawatiran hari ini tentang membaca melalui perangkat elektronik yang mensyaratkan koneksi internet. Itu orang-orang yang misalnya mereka lebih prefer kepada buku-buku dalam bentuk fisik. Karena koneksi internet itu akan menjadi distraksi terhadap ketika orang membaca. Ya, ketika membaca ada sambungan internet itu kan akan masuk WA lah, akan masuk inilah itulah. Orang-orang yang membaca buku fisik menyebutkan itu adalah kekurangan. Ya, akan tetapi ya untuk apa namanya menjawab tantangan itu, maka misalnya di Amerika, ya di Amerika itu atau dan di Inggris juga itu mengeluarkan satu teknologi yang namanya e-readers, ya perangkat untuk membaca buku secara digital. Misal Amazon mengeluarkan namanya Kindle. Kindle itu ada misalnya namanya Kindle White Paper, di mana satu perangkat elektronik yang bisa membantu seseorang membaca melalui apa namanya bisa membaca buku-buku e-book digital tanpa membuat mata mereka menjadi capek. Berbeda dengan misalnya handphone, tablet, dan komputer, itu memang membuat matanya lebih capek. Akan tetapi Kindle White Paper yang dikeluarkan Amazon itu merupakan satu e-readers ya yang berbeda dengan handphone. Artinya ketika kita membaca melalui perangkat Kindle ini eh, sama seperti kita membaca buku apa namanya dalam bentuk fisik. Kemudian adalah kondisi juga itu menjadi salah satu sebab orang memilih untuk membaca buku melalui perangkat digital. Misal kita sedang melakukan perjalanan di kereta api lah misalnya, ketika eh, barangkali kita malu untuk membaca buku, ya khawatir ada kesan-kesan yang kurang baik dari orang-orang sekitar kita ketika kita membuka buku secara fisik di depan mereka gitu ya. Ya, membaca buku melalui perangkat elektronik itu bisa membantu orang untuk mengakses lebih banyak buku dalam keadaan yang tidak wajar sekalipun.
ketika menunggu ketika menunggu bis, atau ketika bercermin, di sini disebutkan di dalam buku ini. Itulah kelebihan dari apa namanya, membaca melalui elektronik. Orang tidak akan memberikan kesan yang kurang baik terhadap kita ketika kita membuka buku di hadapan mereka di tempat-tempat yang tidak wajar, kira-kira begitu. Dan orang dengan perangkat elektronik, kita bisa menyimpan ribuan buku yang ada di perpustakaan masuk ke dalam apa namanya, masuk ke dalam alat elektronik kita, dan kita bisa lebih memilih banyak-banyak bacaan. Tetapi kelemahannya adalah disebutkan di sini, orang yang membaca buku secara elektronik, dia akan sulit sekali untuk mengulang bacaan di halaman-halaman sebelumnya. Itu hanya akan memberatkan dia, kawan-kawan sekalian. Berbeda dengan buku fisik, kita misal penasaran dengan, oh saya ingin mengulang tadi apa ya, ingin mengkaitkan halaman yang kita baca dengan halaman selanjutnya, itu sangat mudah sekali kita untuk membolak-balikan. Barangkali itu hal-hal sederhana yang apa namanya, berkaitan dengan baca buku fisik atau buku digital. Tidak ada perdebatan yang begitu berarti, kata kata apa Julian begini, itu sesuai dengan kondisi masing-masing aja, menyesuaikan kondisi. Nah, yang unik adalah ada lagi yang terakhir, ada buku dalam bentuk audio. Itu ditulis oleh Maggie Graham di sini, dan uniknya dia sudah apa namanya, mendengarkan buku dalam bentuk audio itu sejak tahun 2000-an awal, ya, sejak tahun 2000-an awal. Dan pada tahun 90-an sebenarnya sudah ada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan buku-buku dalam dalam bentuk rekaman dan buku audio. Saya nggak tahu ya, teman-teman di sini barangkali sudah ada yang punya pengalaman mendengarkan buku secara audio. Jadi membaca buku dengan mendengarkan itu akan membantu orang-orang yang pertama jelas tunanetra. Ya, kemudian yang kedua, orang-orang yang membawa mobil itu dia bisa menjadikan buku audio sebagai alternatif untuk membaca, atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan orang untuk membaca buku, dia bisa menjadikan buku audio sebagai alternatif. Ah, yang jelas, sebagai penutup teman-teman sekalian, bahwasanya Neil Gaiman mengatakan, saya berharap kita dapat memberikan anak-anak kita sebuah dunia di mana mereka akan membaca, dibacakan, berimajinasi, dan memahami laku-laku yang akan memberikan kebaikan, akan memberikan masa depan yang cerah lah. Artinya kalau tidak ada membaca, kalau kita tidak membacakan buku, kalau kita tidak membangun daya imajinasi yang kuat pada generasi kita, dan membantu mereka memahami ilmu pengetahuan, mohon maaf ya, dengan berat hati kita akan mengatakan bahwasanya kita tidak akan pernah maju, baik diri kita sendiri maupun bangsa kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang ya yang bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, minimal di keluarga kita masing-masing terlebih dahulu lah, kemudian di negara kita. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Ini bukunya bagus sekali, tipis, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman membaca buku ini. Kenapa? Masa depan kita bergantung pada perpustakaan, membaca dan melamun. Itu barangkali materi yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Jundi yang sudah memaparkan hasil bacaannya begitu sangat padat sekali ya teman-teman, hampir 1 jam beliau berbicara begitu. Barangkali teman-teman ada yang mau merespon, mau menanggapi atau bertanya, tidak harus bertanya ya teman-teman ya, bisa merespon atau pernah memiliki pengalaman membaca yang menyenangkan di perpustakaan atau dan lainnya. Sangat terbuka sekali teman-teman, juga bisa mungkin juga ada yang tidak setuju begitu. Itu juga boleh. Oh ya, ada Mas Lutfi. Ya, ini yang sudah mengangkat tangan. Deh, monggo Mas Lutfi. eh Bismillah. Ini untuk Ustadz Jundi, izin menanyakan ya, ini mungkin sedikit diskusi tentang apa yang tadi Antum sampaikan dan juga mungkin yang pernah saya sendiri baca gitu kan. Nah, Ustadz, ini tadi kan kalau kita cermati dari apa yang Antum sampaikan itu kan lebih ke daya imajinasi gitu kan. Dan itu kan rata-rata kebanyakan
ilmu apa namanya bacaannya itu kan bacaan tentang berkaitan dengan cerita gitu. Nah, gitu ya. Terus pertanyaan saya adalah kalau kita lihat sejarah-sejarah gitu, mungkin saya pernah baca juga di Dr. Masjid Irsan Al-Kilani gitu. Yang beliau tekankan itu adalah ilmu agama gitu kan. Oke, ilmu agama dan beliau menjelaskan secara rinci seperti apa bagaimana agar peradaban Islam itu semakin maju dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian tanpa menafikan juga kan yang namanya pentingnya apa namanya ilmu yang berkaitan dengan sains dan teknologi gitu kan. Pertanyaan saya adalah ini kan secara apa ya? Kalau kita pikir-pikir itu kan tiga hal yang berbeda gitu antara ilmu agama atau pelajaran tentang cerita mungkin atau pelajaran tentang sains dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggapi hal tersebut itu seperti apa, Ustaz? Mungkin demikian ya. Terima kasih. Monggo Ustaz bangkit. Monggo Ustaz Jundi bisa langsung menanggapi atau saya tanggapi dulu. Tapi enggak. Monggo Ustaz Jundi. Apaan? Oh, mic-nya masih mati itu. Ustaz Jundi bisa menghidupkan mic-nya. Maaf, hidupkan dulu Mas. Masih mati, Frank. Maaf. Iya, Baik. Sudah ya, Mas Lutfi, kedengaran? sudah Mas. Dengaran? Baik. Terima kasih. Kalau Dr. Majid Al-Kilani mengatakan satu perubahan atau peradaban itu eh, apa namanya akan terjadi itu berangkat dari pendidikan. Kalau kita baca baca buku itu atau mengkaji buku itu, dan dulu Salahuddin Alayubi itu rupanya sudah dipersiapkan puluhan sampai ratusan tahun agar kemudian bisa membebaskan Palestina dan semuanya. eh yang mempengaruhi faktor utamanya adalah ilmu agama, ya, ilmu agama. Dan membuat orang bisa berimajinasi dengan kuat itu ilmu agama. Jadi gini, dalam hal ini penekanannya adalah sebenarnya tidak ada pemisahan, tidak ada pemisahan. Hanya saja kita membantu membantu orang-orang agar memahami bahwasanya ada anak-anak tangga literasi yang perlu dicapai, yang perlu dinaiki satu demi satu kawan-kawan sekalian, sebab nanti kita akan apa namanya akan memahami bahwasanya kondisi psikologi anak-anak dengan orang-orang dewasa itu berbeda-beda, ya. Tentu ilmu agama, ya, ilmu pengetahuan tentang agama itu memberikan pengaruh hebat. Misal, ya, berkaitan dengan cerita Sirah Nabawiyah misalnya, ya, anak-anak yang akrab dengan Sirah Nabawiyah itu perjuangannya, daya perjuangannya itu lebih lebih kuat dibanding apa namanya orang-orang lain atau orang-orang yang tidak membaca Sirah Nabawiyah. Eh, Begitu juga misalnya eh, tentang imajinasi. Ada satu ayat yang saya itu sangat terinspirasi sekali, ya. Saya sangat terinspirasi sekali, dan ini ayat yang selalu disampaikan oleh Allahyarham Ustadz Suhada Bahri di Dewan Dakwah. Surat Al-Baqarah itu potongan ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kamu. Allah yang akan menuntun kamu. Artinya kondisi ketakwaan seseorang itu akan memicu seseorang itu memiliki kemampuan berpikir. Allah langsung yang akan memudahkan dia berimajinasi. Allah langsung yang akan membantu dia untuk memahami ilmu, membantu apa namanya kemampuan bernalar dan lain sebagainya. Tentu ketakwaan itu kan tidak ujuk-ujuk lahir, teman-teman sekalian. Ketakwaan itu seiring dengan keseriusan orang dalam belajar, memahami ilmu, mempelajari ilmu. Tentu dalam hal ini adalah ilmu-ilmu fardu ain, ya, belajar akidah, belajar fikih dan lain sebagainya. Nah, ketakwaan itu tidak bisa lahir dengan apa namanya seperti membalikan telapak tangan, kan dia perlu melalui
upaya-upaya melalui tahapan-tahapan, berangkat dari belajar terlebih dahulu. Ya, ilmu agama itu jelas menjadi pemicu kuat, ya, menjadi pemicu kuat orang-orang kemudian untuk bisa, ya, mengembangkan akalnya, mengembangkan alam fikirnya, kira-kira begitu. Nah, adapun misalnya cerita, bagaimana kemudian cara kita mengkorelasikan antara ilmu agama, cerita, dan sains, maka kita dalam Islam itu kita tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum, teman-teman sekalian, yang mana itu menjadi semangat orang-orang Barat, ya. Di dalam filsafat Barat mereka membedakan antara ilmu pengetahuan sains dan ilmu pengetahuan agama, ya. Bahkan apa namanya, orang-orang Barat, filsafat Barat, ya, para filsuf Barat itu tidak memasukkan filsafat Islam eh, sebagai satu filsafat yang berdiri sendiri, sebagai apa namanya, tetapi bagian dari filsafat Yunani. Mereka mengatakan bahwasanya Islam itu hanya meniru orang-orang Barat, mengembangkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh orang-orang Yunani. Tidak, ya. Yang menjadikan Islam ini berbeda ada pada apa? Ada pada sumber ilmu. Tidak hanya rasio, tetapi dia punya wahyu, ya, dia punya firman Allah, dia punya hadis Nabi, dan wahyu inilah yang kemudian bisa, ya, membuat dia berimajinasi begitu kuat. Orang-orang ilmuwan-ilmuwan Muslim itu, teman-teman sekalian, bisa melahirkan ilmu, bisa melahirkan banyak teori. Itu sumber utamanya, landasan utamanya adalah wahyu, ya, Al-Quran dan hadis. Ya, inilah kemudian yang bisa membuat alam fikir mereka itu begitu luas sekali, ya, begitu hebat sekali. Nah, sehingga termasuk dalam sains gitu, ya, termasuk sains juga itu dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Kalau teman-teman belajar, ya, belajar tentang sejarah-sejarah Islam, itu ilmu-ilmu pengetahuan hari ini yang dikembangkan di Barat itu mereka banyak terinspirasi dari apa namanya, dari ilmuwan-ilmuwan Muslim kita, ya, misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rus, kemudian Al-Ghazali dan sebagainya. Sehingga apa? Sekali lagi penekanannya adalah kita tidak boleh kemudian memisahkan antara ilmu sains, ilmu alam dengan ilmu pengetahuan agama. Semuanya adalah satu kesatuan, terintegrasi, ya. Kalau ilmu sains itu untuk membantu kehidupan kita sebagai khalifatullah fil ard, melancarkan kehidupan manusia, kemudian ilmu agama menjadi landasan kita dalam menjalankan kehidupan. Kira-kira begitu. Mohon maaf ya kalau kemana-mana, Mas Lutfi, apa namanya, jawabannya. Mungkin begitu, Mas Lutfi, ada yang mau ditambahkan lagi atau bagaimana? Monggo, masih terbuka. Sementara cukup dulu, Ustaz. Oh Oke. ya, Terima kasih. Jazakumullah mungkin khairan. kalau Nanti kita diskusikan secara internal lebih dalam lagi, ya, Mas Lutfi. Anu boleh menanggapi ya. Jadi Boleh. menurut saya memang eh, sains ataupun dan melamun dan membaca itu harus diimbangi begitu. Mm-mm. Eh, Sebagai contoh begini, banyak buku-buku imajinasi yang dilarang di negara gitu ya. Contoh begini, manusia komunis itu kan mendambakan kehidupan yang utopis gitu. Itu kan sangat imajiner sekali. Ya, itulah yang katakanlah menjadi berbahaya dan juga ditutup-tutupi ataupun dibredel begitu. Mungkin juga terjadi pada Islam begitu ketika kita berbicara tentang politik Islam, siasah Islam, khalifah dan sebagainya. Itu juga kadangkala ada mendapatkan represi, mendapatkan apa namanya stigma yang buruk dan sebagainya. Maka dari itu melamun atau mengandai-andai juga harus diimbangi dengan proses saintifikasi. Ketika tidak berjalan dengan apa sejalur ya, katakanlah nanti kita bisa keblondrok gitu. Katakanlah di Indonesia begitu ya. Ada yang sangat imajiner sekali, bisa berbicara dengan berbahasa semut katakanlah gitu. Nah, itu karena kurangnya saintifikasi atau kurangnya apa namanya sains begitu. Akhirnya seperti itu. Makanya tapi ketika sangat sains sekali ya kita jadi seperti apa namanya teman-teman di Tiongkok begitu ya. Hanya bisa membuat mereplikasi kembali begitu, tidak bisa membuat ide-ide yang baru begitu. Tadi ada Ustadz Fajar yang mengangkat tangan. Boleh, Saudara Fajar Muhammad menambahkan, melengkapi. Halo, cek.
Suara masuk nggak ya? Masuk, masuk. Sudah masuk, Mas. Baik, anu aja sih. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Jundi ya sebagai pemantik dan pemateri. Mas saya ingin menggarisbawahi saja tadi terkait dua yang disampaikan Mas Lutfi dan Mas Jundi ini kaitannya dengan dulu yang disampaikan oleh Dr. Majid Al-Kilani di buku beliau ya. Walaupun saya juga belum baca buku beliau, tapi sebenarnya ada garis korelasi antara buku yang kita bahas di malam hari ini dengan tesisnya atau mungkin tadi ya teorinya Dr. Majid Al-Kilani bahwasanya peradaban itu fondasinya adalah ilmu agama gitu ya. Terus kok di bukunya Neil Gaiman ini nih berbeda, agak berbeda. Tapi begini, ala kulihal sebenarnya ada pola yang hampir serupa ya, walaupun dengan konteks yang berbeda karena didasari dengan istilahnya cara berpikir yang berbeda. Dr. Majid Al-Kilani ya pasti pola pikir beliau Islami. Kemudian kalau Neil Gaiman ya jangan ditanya lagi pola pikir beliau bagaimana. Tapi ada pola yang sama, di mana dalam pendidikan Islam itu, pendidikan para ulama zaman dulu, awal mula sebelum mereka masuk kepada dirosat Islamiyah, itu apa yang mereka pelajari? Yang mereka pelajari itu Al-Quran. Nah, di Al-Quran inilah terkumpul, ya ada kisah, ada dongeng, ya ada penjelasan tentang tadi ya, istilahnya rangsangan untuk menuju saintifikasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari situlah, dari awal pembelajaran Quran di awal itu kaum muslimin sebenarnya bisa mengambil rangsangan-rangsangan menuju tadi ya, jadi seorang bangsa yang literated, kemudian menjadi bangsa yang istilahnya bisa berimajinasi ya. Apalagi ketika Quran menggambarkan banyak hal itu kan, kita jangankan ini ya, yang paling dekat kita buru ya, tentang surga itu kan isinya penggambaran-penggambaran semuanya. Dan di situ kita nanti akan berimajinasi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya, ketika menggambarkan surga. Berarti surga itu begini-begini ya. Padahal kata para ulama, ma khatara fi balika fahuwa mukhalifun lidzalika. Kalau kamu mandang surga kayak gini ya, sebenarnya surga itu lebih dari imajinasimu. Artinya itu merangsang istilahnya imajinasi untuk semakin berkembang. Nah, hanya saja apakah para pengajar itu sampai ke tingkat ini apa enggak gitu. Ketika mengajarkan Quran di tingkat dasar itu mereka menyampaikan ke anak-anak atau mungkin membimbing anak-anak berimajinasi dan lain sebagainya itu sampai ke tingkat ini atau enggak, itu problemnya di situ. Artinya sebenarnya antara konsep nek saya pandang ya, ini sekali lagi hanya sudut pandang saya aja, bisa salah, antara yang disampaikan Dr. Majid Al-Kilani dan mungkin polanya Neil Gaiman itu sebenarnya tidak ada dikotomis ya. Sebenarnya ya satu pola sebenarnya, bagaimana mendekatkan anak dengan literasi, kemudian diakhiri dengan bagaimana mengembangkan imajinasi dan lain sebagainya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, bisa tambah yang lain. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bung Fajar yang sudah melengkapi ya. Terima kasih banyak. Barangkali ada teman-teman yang lain begitu yang mau menanggapi, merespon begitu. Boleh sekali teman-teman mau bercerita Untuk pengalamannya. bercerita juga pengalaman tentang itu ya teman-teman ya. Tentang pengalaman di dunia. Dulu ketika sekolah pernah membaca novel dan disita sehingga minat bacanya menurun begitu. Saya pernah misalnya. Coba tak cerita. Ya, boleh sekali teman-teman. Enggak, ini gini. Ini cerita teman saya sendiri, teman saya kuliah sih ya, teman kuliah di Matali. Jadi saya punya teman tiga-tiganya itu senang baca buku semuanya. Halo, cek.
Sudah masuk, Mas. Langsung tumbang. Suaranya masuk nggak ya? Masuk, bagus kok. Oh ya, baik. Jadi saya punya teman tiga itu tiga-tiganya suka baca buku. Dan tiga-tiganya ini dulu di SMP ya, bukan SMP ya. Ketika mereka masih kecil itu mengawali perjalanan literasi mereka dengan senang baca komik gitu ya. Senang baca komik, koleksi komik. Ketika mereka udah gede sekarang, bacaannya buku-buku berat gitu ya. Ya, kayak buku-bukunya Mas Dukuh gitu lah. Buku-buku tipis tapi pembahasannya berat. Dan buku-buku yang tebel referensi-referensi juga itu mereka senang malah. Berawal dari apa tadi baca komik itu. Ketika saya pernah tanya, lah dulu kalian baca komik itu nggak dimarahi bapakmu, bapakmu kan ustadz loh. Kata cerita dia, yo enggak, justru kami itu dikasih uang jajan, kasih setiap bulan tuh kasih uang berapa ratus ribu, diajak ke Gramedia, kemudian mereka bebas milih buku sesuka mereka ya, termasuk komik itu juga dibolehkan oleh orang tuanya, dan itu didampingi oleh orang tuanya ketika mereka beli itu ya, dan dia itu punya koleksi banyak, dan akhirnya sekarang ketika mereka sudah besar, mereka udah nggak terlalu tertarik dengan komik. Nah, ketertarikan literasi mereka berkembang sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka masing-masing. Ini tiga orang ini yang dua bersaudara, yang satu beda orang. Itu aja sih bagi-bagi cerita saya. Artinya ya Mas Fajar, sama apa namanya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Neil Gaiman, kemudian komik, buku-buku imajinasi itu menjadi anak tangga pertama lah kira-kira, sebelum mereka membaca Iya, buku gitu. yang Mungkin bagi teman-teman yang sekarang baru pengen tadi ya, pengen ya mulai dari komik aja nggak apa-apa. bahkan kalau kata Neil Gaiman itu, beliau mengatakan bahwasanya komik juga pernah dicela dengan tuduhan melanggengkan buta huruf. Komik dianggap melanggengkan buta huruf. Tapi dia mengatakan bahwasanya itu semua omong kosong dan merupakan pandangan yang angkuh dan bodoh. Gitu. Barangkali tadi ada Mas Noval Razan mau bertanya atau berbagi cerita begitu. Sangat boleh. Karena dulu sering membaca di pondok. Monggo teman-teman yang lain. Baik, Bung Bangkit, saya izin sedikit, saya mau menyapa luar biasa. Ini rupanya yang hadir tidak hanya dari alumni Nurul Qayyim. Misal ada saudara Fatih Fajrul Umam. Ini teman saya, sahabat saya dari kecil, tetapi sudah puluhan tahun nggak ketemu. Mas Fatih, gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Ya, Pak, belum bisa on. Alhamdulillah, Ya, ini kawan saya sehat. dulu pas kecil SD, dan beliau pindah sejak kelas 3 atau 4 SD, dan sampai sekarang belum pernah bertemu, tapi kami terhubung di Facebook. Ada juga saudara satu kampus, Mas Haka Wahyudi ya kalau nggak salah ini. Kang Haka, Kang Haka ya. Ada Kang Haka Wahyudin, kemudian ada oh ini sahabat saya di kampus, Mbak Rianaya, kemudian dan beberapa teman yang saya tidak kenal nih, ada Mbak Farah Hanifah, mungkin teman-teman yang tergabung di grup Taklimul Muta'alim SPF kali ya, dan sebagiannya ada teman-teman alumni-alumni Pondok Pesantren Ibnu Qayyim. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini ya. Silakan barangkali yang mau bercerita atau berbagi pengalaman atau menanggapi materi kita pada malam hari ini, kami persilahkan. Dan kebetulan sudah jam 21 juga ini, Mas Dukuh. Kalau J, tidak apa-apa. Mungkin ada Terima teman kasih menanggapi. Pak Ya, Ustadz. Oh iya, ini ada saudara Haka Wahyudin. Ya, jazakallah khairan kasiran atas eh medianya untuk bisa bermajelis. Masya Allah, sangat senang sekali ya mendapatkan ilmu dari para aktivis senior di sini. Semoga bisa mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf tadi masuk Oke. agak terlambat gitu. Ya, terima kasih Kang Haka. Barakallah. Nanti insya Ya. Allah jika lebih
mengikutinya lebih panjang bisa menanggapi. Untuk sekarang saya tadi nggak begitu panjang mengikutinya, Oh, jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya. siap. Tadi saudara Syafiq kayaknya ngangkat tangan ya. Raise Ya, hand ya. monggo Mas Syafiq Mas Syafiq silakan. satu lagi nih. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. tanya nih, terutama untuk Ustaz Jundi dan Ustaz Fajar nih, sebagai mu'alim kita semua. Amin. Semoga berkahnya dapatlah. Ini kan gimana ya tanyanya? Intinya tuh mungkin kita sebagai kakak ataupun besok mungkin sebagai orang tua ya, untuk mengajarkan atau mengajak generasi di bawah kita untuk apa ya, melek literasi lah ibaratnya. Itu tuh bagaimana dengan berbagai alasan seperti alah lebih baik uangnya buat jajan daripada buat beli buku, kan buat beli seblak lebih enak, lebih kenyang dan lain sebagainya. Itu ada tips and triknya nggak sih Us, buat ngajak generasi di bawah kita biar bisa mau literasi? Mungkin ada rekomendasi buku yang menarik ataupun media apa yang bisa kita gunakan untuk mengajak mereka. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Nggak bisa langsung ditanggapi, Mas Jundi. terima kasih Mas Syafiq. Saya akan berangkat dari pengalaman aja ya, pengalaman. Saya punya kakak, kakak kandung saya. eh Dia mengeluarkan banyak banyak uang, itu mengeluarkan banyak biaya di antaranya untuk membeli buku untuk anak-anaknya. Apa yang dia lakukan kemudian sehingga anak-anaknya itu suka dengan buku, membaca buku, menyelesaikan satu buku, itu jawabannya adalah sebenarnya sudah disampaikan oleh Neil Gaiman dalam bukunya. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah membacakan kepada anak-anak kita buku. Misal Mas Syafiq nanti suatu saat menikah nih ya, punya anak gitu ya, itu akrabkan anak-anak kita dengan buku. Jangan akrabkan anak-anak kita dengan hal-hal lain. Maka salah satu tantangan kita hari ini memang handphone itu menjadi tantangan luar biasa. Ya, salah satu fenomena hari ini orang tua itu kan kalau ingin membuat anaknya diam dari menangis itu salah satunya diberikan handphone. Sebenarnya ya nggak tahu ya itu salah atau benar. Itu bisa jadi satu tips ya, tips terakhir lah kira-kira. Hanya saja kemudian itu menjadi ketergantungan. Saya juga kenal orang lain juga yang anaknya itu tidak apa namanya menjadi tantrum kalau dia tidak memegang handphone. Nah, maka cara yang untuk menumbuhkan itu adalah mengakrabkan mereka, ya mengakrabkan mereka dengan buku. Dan banyak riset dan atau fakta juga mengatakan anak-anak yang ketika kecilnya sering dibacakan Al-Qur'an, sering didengarkan Al-Qur'an, itu ternyata rupanya akan membantu mereka untuk lebih mudah untuk menghafal Quran dan lain sebagainya. Ya, artinya keakraban anak dengan hal-hal yang diinginkan oleh orang tuanya sejak dia kecil itu akan berpengaruh. Ya, jadi begitu. Eh, Gampangnya gini Mas Afik, kalau kita pengen anak kita sesuai dengan keinginan kita, banyak hal yang harus dikorbankan. Kita harus belajar, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita seperti yang disebutkan tadi, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya membaca itu menyenangkan, gitu ya. Agar anak kita apa nama melihat bahwasanya laku membaca ini sesuatu yang menyenangkan, kita tunjukkan dulu bahwasanya kita tuh suka dengan membaca buku, ya mengajak anak-anak kita masuk ke dalam dunia literasi, dunia cerita dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa menjadi langkah awal selain tadi disebutkan juga dalam buku menyiapkan mereka bahan-bahan bacaan, mengajak mereka pergi ke toko buku atau perpustakaan itu insya Allah akan melahirkan kesenangan tersendiri lah di dalam diri anak-anak kita, Mas Afik. Gitulah barangkali. Monggo yang lain mau menambahkan boleh melalui pengalaman silakan. Maaf Us, nambah Us. Yang jadi gini loh, kayak kemarin kan ada satu kejadian. Itu adik dia, ya namanya santri pulang dari pondok lah ya Us ya. Nempel terus sama HP, cuma ada tugas dari pondoknya dia itu untuk merangkum atau membaca satu buku. Sudah tak kejar terus biar dia itu ternyata nggak bisa. Itu ada nggak sih Us? Ya, ya dengan kita mungkin tidak
apa ya, tidak melarang dia untuk bermain HP, tidak melarang dia untuk memegang HP, tapi juga bisa menumbuhkan rasa ingin rasa rasa keinginannya dia untuk membaca, entah itu mungkin via digital yang seperti disebutkan tadi ataupun bagaimana ada nggak sih tipsnya. Itu saya masih bingung sampai sekarang bikin satu anak itu mau membaca masalahnya. Hmm. Barangkali ada tambahan yang bisa melengkapi Bung Lutfi atau Bung Fajar atau Pak Moderator. Monggo, ada yang mau menanggapi, teman-teman yang lain sangat terbuka. Tidak harus pembicaranya yang mungkin barangkali teman-teman juga memiliki peristiwa yang sama begitu. Atau mungkin Mas Lutfi yang sudah mengangkat tangan dari tadi. Ya, mungkin ingin menanggapi dari Mas Afik ini pengalamannya, Mas. Ya, Silakan Mas Belum, Lutfi. saya mau nanya, tapi bukan menanggapi. Monggo yang mau menanggapi silahkan. Belum. Baik. Eh, apa namanya Mas Afik? Jadi gini, ada satu apa ya satu teori ya, satu teori. Ketika kita ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka yang bisa dilakukan adalah menyebutkan kepada dia, menjelaskan apa namanya urgensi dari hal tersebut. Kenapa sih kamu harus membaca? Misalnya kamu punya anak, ya kalau kamu apa namanya hukum timbal balik lah kira-kira gampangnya Mas Afi. Timbal balik kalau kamu baca buku kamu akan mendapatkan A B C. Karena cenderung orang itu ketika dia melakukan sesuatu itu dia tidak tahu tujuannya. Berbeda ketika orang melakukan sesuatu tapi dia punya motif. Kenapa sih saya baca buku gitu ya? Kenapa saya baca buku ya? Biar kamu nggak bodoh, biar kamu terlepas dari kebodohan, biar kamu bisa bisa melihat dunia ini tanpa kamu harus pergi jauh-jauh. Ketika kamu ingin mengenal Malaysia, mengenal Amerika misalnya, kamu tinggal baca buku yang berbicara tentang tentang sejarah Amerika dan lain sebagainya. Artinya apa? Yang harus disampaikan kepada anak-anak adalah urgensi urgensi membaca. Kenapa dia harus membaca itu yang harus betul-betul ditekankan. Tentu dengan pendekatan kita, ya tentu dengan pendekatan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, strategi-strategi untuk membuat anak-anak kita itu mau membaca buku misalnya. Kayak gitu. Kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan yang biasa saya lontarkan pada anak-anak, kamu sudah baca buku apa Le satu pekan ini? Kayak gitu. Itu kan akan tumbuh kayak gitu-gitu. Artinya terus terus apa namanya jangan jauhkan dia dari budaya-budaya membaca itulah agar dia pada saatnya kalau masalah main HP ketika ketika liburan itu saya wajar-wajar saja santri itu karena kan presentase dia tidak pegang handphone dengan memegang handphone kan itu lebih banyak dia tidak memegang handphone ya dan itu suatu yang biasa terjadi di kalangan para santri begitu juga kita ya tetapi tentu harus apa namanya memberikan rambu-rambu kayak gitu jangan kemudian diloskan kayak gitu gitu Mas Afi ini ada tambahan dari Bung Fajar. Ya, saya nambahi aja sedikit eh, biar supaya ada orang itu senang baca ya. Paling di awal itu selain menjelaskan tadi yang disampaikan Sajundi itu apa? Kita ditemani. Jadi mereka baca, kita juga baca. Saya itu beberapa kali ya ke pondok sih ya, beberapa kali mendampingi kegiatan Fathul Kutub ya. Ketika saya menjadi penanggung jawab Fathul Kutub ataupun ketika saya sudah tidak menjadi penanggung jawab Fathul Kutub, tapi diminta oleh penanggung jawab Fathul Kutub untuk menemani anak-anak itu yang terjadi anak-anak itu masih kuat baca, masih kuat cari ya di samping itu karena tugas juga ya. Tapi anak-anak yang kelihatannya biasanya nggak pernah baca itu mereka jadi kuat baca. Bahkan saya sampai sudah ngantuk mereka masih kuat baca. Mereka jadi semangat itu karena ada ustadz yang nemeni ikut baca juga. Padahal saya bacanya cuma di awal-awal aja, sejam aja. Setelah itu udah ngantuk-ngantuk itu mereka masih baca.
Nah, itulah artinya eh, ketika kita minta anak untuk baca itu paling mudah menyalurkan energi untuk mereka sering baca itu dengan kita menemani. Seperti tadi itu yang disampaikan Ustaz Juni itu, kakak beliau itu ketika mengajarkan anaknya baca, ya ditemani baca. Itu sih. Karena kalau kita cuma nyuruh aja itu ya nanti paling masuk tengah kanan keluar tengah kiri. Tapi kalau kita membersamai mereka baca gitu juga baca, insya Allah lebih awet. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya. Eh, gitu. Kira-kira Mas Syafiq bagaimana? Atau masih mau menanggapi lagi? Eh, Alhamdulillah, cukup. Insya Allah. Tak coba dulu. Oh ya, baik. Terima kasih. Maaf teman-teman karena memang waktunya sudah malam begitu. Barangkali masih ada teman-teman yang ingin bertanya begitu, bisa ditanyakan lain waktu begitu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada Ustadz Jundi. Barangkali Ustadz Jundi ada closing statement ataupun pesan dan pesan kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, kawan-kawan sekalian, sebagai closing statement bahwasanya budaya ilmu, budaya literasi itu adalah tanggung jawab kita hari ini. Keinginan kita untuk melahirkan generasi-generasi yang literate, ya, generasi-generasi yang membaca adalah tanggung jawab kita. Tentu upaya-upaya harus kita lakukan, berbagai upaya harus kita lakukan, dan memang ketika kita ingin dunia ini baik-baik saja, banyak hal yang harus kita korbankan, ya, baik tenaga, pikiran, waktu, dan tidak jarang sekali kita harus mengeluarkan, ya, sesuatu dari dompet kita, ya, agar dunia ini sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang tentu sesuai dengan yang Allah inginkan lah kira-kira. Tanpa dengan pengorbanan yang kita lakukan, maka kita akan melihat itu dunia akan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, ketidakseriusan kita memikirkan ilmu pengetahuan, memikirkan budaya ilmu, ya, yang terjadi ya hari ini, yang terjadi adalah lahirnya para penguasa-penguasa yang memang tidak minat terhadap ilmu pengetahuan, sehingga isu-isu pendidikan, isu-isu ilmu pengetahuan itu dinomor sekiankan. Ya, yang lebih penting adalah membangun ibu kota baru. Yang lebih penting adalah bagaimana membagikan kue kekuasaan kepada orang-orang terdekatnya, dan tidak memberikan porsi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya literasi. Maka kita yang tidak terkait dengan struktural yang ada di pemerintahan yang jauh di sana, maka kita upayakan mulai dari keluarga kita sendiri. Bahkan mulai dari diri kita sendiri menjadi orang yang menyukai buku, menjadi orang yang mencintai laku membaca. Kemudian kita bangun itu di dalam keluarga kita, bangun yang lebih besar lagi di desa kita, dan sampai negara kita. Itu barangkali closing statement dari saya. Dan buku ini, kenapa masa depan kita bergantung kepada perpustakaan, membaca dan melamun, sangat recommended untuk teman-teman beli dan baca. Terakhir saya meminta dukungan dari teman-teman untuk mendukung Serambi Peradaban Forum dengan memfollow Instagram kami, serambiperadaban.spf. Nanti teman-teman itu klik aja, tulis aja Serambi Peradaban, nanti keluar. Mohon dukungannya dengan cara mengikuti atau memfollow Instagram kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jundi atas paparannya dan juga closing statement yang sangat strategis begitu menurut kami. Eh, Banyak sekali yang kami tulis mungkin tidak akan cukup ketika harus disampaikan pada malam hari ini. Paling tidak adalah adanya perubahan sikap kita terhadap teman-teman kita yang membaca. Kita harusnya menjadi pribadi yang ramah terhadap buku, terhadap para pembaca, baik pemula maupun yang sudah lama begitu ya. Paling tidak setelah adanya forum ini, kita juga menjadi pribadi dengan moral yang baik. Dalam artian kita mendukung teman-teman kita mendukung anak-anak kita mendukung masyarakat kita sebagai pribadi yang literat begitu. Kita tidak boleh menjudgment mereka dengan apa yang mereka baca, akan tetapi dukung dan kita arahkan kepada hal yang lebih baik.
Saya kira itu tentunya saya sebagai moderator juga banyak salahnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup forum pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duku. Jadi,